Karena sebelum maghrib itu kan bisa juga sebelum maghrib gitu. Jadi nanti sesuai dengan materi yang akan disampaikan, apabila materi sudah tersampaikan semua, tugas-tugas sudah dilaksanakan berarti selesai. Baik, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Mukhlis. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklasin Ya, dan monggo. kira panitia yang sudah membersamai kita dari pagi. Jadi untung saja puasa ya, jadi sudah niat dulu. Iya, betul. Semangatnya tinggi. Nah, itu Pak Muklasin itu. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, ini kalau saya panggil Bapak juga kayaknya muda-muda ya Mas Muklasin Iya, ya. masih sangat muda. Kelahiran tahun 90, anak saya nomor 2 ini. Iya. Ternyata kita sudah generasi old. Baik, terima kasih atas waktunya dan kita bersama kembali dipertemukan dalam Zoom yang kedua, Sinkronus Agenda satu. Di Agenda 2 ini, Bapak Ibu sudah masih semangat ini? Masih semangat, Pak. Pak. Semangat, Pak. Makasih, Pak. Semangat 45 atau Semangat, semangat. dipaksakan untuk semangatin? Pikirannya Dua, nih, pulang jam berapa kita gitu. dua-duanya, Hmm. Pak. Kemarin usul Pak untuk Insya dimasukkan Allah di grup. semangat, Pak. Iya. Ya, Ya, nun nanti sewu. kita Besok Pak Triyono usahakan jangan pakai laptop ya Pak, biar lebih gampang. Nah, baik. Ya, kita sesuaikan Bapak Ibu, jangan khawatir. Minta pulang jam berapa, asal materinya sudah selesai. Gitu kata Pak Mulasin, saya nggak berani kalau nanti nggak dapat bayaran dari Pak Mulasin saya. Baik, kita mulai di agenda satu ini untuk sinkronus kedua. Materi yang akan kita sampaikan adalah pertama review. Review tugas di hari Selasa lalu, ya. Ini nanti akan kita review ulang tugas yang sudah ada, tolong dipersiapkan teman-teman semuanya. Tentang di learning journal dan di tugas kelompok ya. Nanti akan kita mulai dari sana dulu dimulainya. Baru nanti saya akan memaparkan beberapa hal yang menjadi titik poin dan eh, titik awal ya, titik awal dari segalanya. Ibaratnya kayak gitu. Kok segalanya Pak? Ya, kita akan memulai dari titik awal untuk ketika kita nanti membuat rancangan aktualisasi. Jadi ada gawe Bapak Ibu. Nanti ini adalah review apa apa model awalnya dengan analisis awal ya, analisis the baseline issue. Baik, untuk menyingkat waktu biar tidak berlarut-larut, langsung saja saya sampaikan untuk review eh, learning journal di hari pertama hari Selasa. Silakan sukarelawan yang siap untuk memaparkan learning journalnya di hari Selasa, monggo. Boleh Bapak, boleh Ibu, boleh Mas, boleh Mbak. Silakan. bus itu udah siap kayaknya tuh bus itu. Si Terovia itu udah siap ya. Siapa yang sudah siap? Bu Roro, Pak Mbak Trio, Roro, Pak. Pak Tri, Pak Tri atau Mbak Roro, atau siapa? Monggo. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Bapak Pak Nur Rosyid, Bapak. Silakan, monggo, Pak Nur Rosid. Ibu-ibunya kemana ini? Silakan, Pak Rosid. Mohon maaf, Pak. Learning journal itu yang tugas PDF, bukan, Pak? Individu, Oh, individu. individu. Oke. Individu yang berarti termasuk asinkronus yang isi weekly itu, Pak. Weekly report itu. Ya, MP3. Iya, weekly. MP3. Sekedar, Pak, buka yang hari Selasa, gitu. Ya, Nah, Selasa itu berarti hari kemarinnya.
Eh, itu asinkronus, dimulai sesuai dengan yang di format untuk laporannya, dimulai dengan bangun pagi, terus sholat subuh, dilanjut dengan kajian. Kalau saya sendiri kajiannya tadarus, ntar sampai di kantor membaca Asmaul Husna bersama-sama, Pak. Terus habis itu, Boleh eh disingkat, Pak? oh Boleh singkat Pak. disingkat. Ya, Oh, terkait dengan yang di agenda satu, pembelajaran di agenda satu kemarin. Oke. berapa? Dua Catatan. atau 1 menit cukup, Pak. Oke. Yang di poin mana aja di pembelajaran. Oke. eh, Tema pembelajaran itu dibagi menjadi satu grup dibagi menjadi dua kelompok. Kebetulan saya mendapatkan eh, grup yang membahas tentang wawasan kebangsaan. Seperti itu, Pak. Terus diberi Oke. tugas untuk membuat PPT yang isinya tentang wawasan kebangsaan. Ngoten. Cukup? Cukup? Oke. Ada yang mau menambahkan selain Pak Roset? Monggo ditambahkan yang lain. Jadi yang 3 menit maksimal itu nanti di press lagi monggo nanti disampaikan di dalam learning journal ini. Silakan Ibu dan Bapak. Menambahkan ya Pak, Silakan. untuk pembelajaran yang Silakan. kemarin kita kan memakai sistem diskusi nggih, sinkronus. Jadi kita Ya. pakainya diskusi. Jadi lebih paham gitu dengan penyampaian teman-teman, ditambahi dengan penyampaian Bapak. Jadi kita lebih memahami apa yang disampaikan dan juga ikut terlibat di dalamnya begitu Bapak. Ya. Lanjut. Masih ada? Nah, misalnya bentuk tagihan tugasnya. Nah, gini aja yang gampang sebenarnya. Panjenengan sampaikan ketika panjenengan kemarin ini apa mengupload file yang ada di MP3 kan, yang diupload di Collabjar itu apa? Isinya di situ sebenarnya. Nah, kemarin sudah saya kasih gambaran awal kan, misalnya kegiatannya apa nah, di hari Selasa itu kan begitu kan kemarin. Yang diupload apa aja? Coba lah. Nah, tadi sudah bagus, sudah benar semuanya. Tinggal dilengkapi sebenarnya. Boleh, Bu Boleh, Rofi atau siapa yang lain yang menambahkan? boleh menambahkan Bapak. Silakan. Oke. Oke, langsung saja nggih. Pada kesempatan kemarin kami fokus berdiskusi pada kelompok yang terbagi jadi dua. Saya sendiri berada di kelompok 4A. Kami mendapatkan dua buah tugas. Yang pertama adalah tugas berupa visualisasi bangsa yang kami buat bersama dalam kelompok secara diskusi. Kami mengirimkan cuplikan-cuplikan video kemudian diedit oleh Prosit. Nah, setelah jadi kami menguploadnya ke channel YouTube saya. Lalu linknya kita bagikan ke kelompok dan Mbak Ella menuliskan laporannya dan diuploadkan oleh Pak Rosid. Kemudian tugas yang kedua berupa analisis isu kontemporer. Kami bahas di grup 4A selepas menyelesaikan tugas yang pertama. Kami menemukan 3 isu, yaitu kami memilih isu ujaran kebencian, penyebaran hoax, dan intoleransi beragama. Kemudian kami menganalisisnya dengan metode APKL dan kami menemukan bahwa intoleransi beragama adalah isu yang paling urgent dan menjadi prioritas utama dalam untuk diatasi. Nah, kami menemukan alternatif penyelesaiannya dengan penguatan moderasi beragama berbasis komunitas. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Satu lagi mungkin mau yang menambahkan? Cukup? Menambahkan Bapak, Silakan. eh, tadi teman-teman sudah menyampaikan yang pembelajaran secara sinkronus, tapi pada hari Selasa itu kita juga ada pembelajaran secara asinkronus selama 7 jam pelajaran, Pak. Jadi kita membuka
modul dan video dari pelajar untuk dipelajari secara mandiri. Ya, itu Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Ya, saling melengkapi Pak Rio ya, Mas Rio ya. Jadi semua yang disampaikan tadi memang saling melengkapi ya. Jadi dari satu tema ke tema lain, dari satu hal yang masih kurang dilengkapi dari yang komponen lainnya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Untuk eh, learning journal-nya sudah cukup. Kita masuk ke tugas kedua. Review yang kedua adalah tugas kelompok di hari pertama, hari Selasa. Apa berupa apa? Membuat video, Pak. Video visualisasi Video wawasan kebangsaan, Pak. visualisasi bangsa. Visualisasi bangsa. Saya senang meskipun sore-sore masih segar. Ini nanti bisa bersama saya. Ya, jadi visualisasi bangsa. Ya, udah jangan mikir nanti pulang jam berapa. Yang penting selesaikan dulu prosesnya. Jadi ikan sepat, ikan gabus. Nah. Baik, visualisasi bangsa tadi bisa coba ditayangkan masing-masing kelompok. Satu dulu atau dua dulu, monggo. Ada yang sudah siap menayangkan? Ya, siapa yang sudah siap? Satu atau dua? Silakan, Pak. A dulu boleh Bapak. Boleh. Silakan. Monggo, silakan, Pak. Suaranya belum masuk. Suaranya belum masuk, Pak. Ya, coba suaranya ditata ulang biar bisa kita lihat, bisa diperdengarkan ya. Saya coba izin share screen, Pak, dari kelompok 4A. Silakan, Ya, silakan. boleh. Nggih. Yang lain ditata dulu, nggih. Monggo. Jadi kita saling melengkapi, jangan boleh ada yang tersinggung ya. Saling support saja. Jadi latsar itu jangan dibikin susah, dibikin happy. Nambah teman, nambah sedulur aja. Nanti tambah ngilmu, tambah pengalaman gitu aja. Suaranya belum masuk. Sudah masuk belum, Pak, suaranya? Belum, belum, belum. Belum. Bapak izin tadi sudah masuk belum ya suaranya? Ini udah paling mentok soalnya. Belum, belum, belum. Oh, belum. Ini saya kebetulan dari YouTube langsung, Pak. Iya, suaranya sih yang belum masuk, nggih. Ini belum masuk. Belum, belum. Oh,
Ini. Ini sudah masuk belum, Pak? Belum. Bukan hanya sekedar wilayah geografis, namun tanah harapan. Hmm. 4.000-an asa bertaut, Nah, ini ada Eh, tapi kurang keras. mimpi dirajut Oke. Diulang lagi mungkin dengan boleh? Oh ya, semangat baik. Sebentar nggih, Pak. Izin. Oke. Ini dari awal saya cepatkan dulu. Di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, kita diajarkan bahwa kekuatan sejati Indonesia terletak pada kemampuannya untuk bersatu dalam semangat kebinekaan yang tak tergoyahkan. Kesatuan Indonesia bukan hanya tentang berada dalam satu wilayah, tapi tentang tekad bersama untuk Boleh ditambah suaranya? menghormati Sebentar, Pak. bangun negeri ini dengan hati yang tulus. Sudah terdengar ya, Pak? Persatuan bukan hanya Ya, warisan sudah. para pendiri bangsa, tapi juga tanggung jawab setiap generasi untuk terus menjaga, merawat, dan menguatkannya demi Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera. Indonesia bukan hanya sekedar wilayah geografis, namun tanah harapan. 4.000-an asa bertaut, jutaan mimpi dirajut. Dengan semangat, kerja keras, dan persatuan menjadi hamparan permadani indah, berhias zamrud khatulistiwa. Mari kita buktikan bahwa meskipun berbeda latar belakang, bahasa, dan keyakinan, kita tetap bisa melangkah seirama, bergotong royong, membangun Indonesia yang kuat, bermartabat, dan penuh harapan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Indonesia menyatukan ribuan pulau dan ratusan suku bangsa dalam harmoni, menjadikannya rumah bagi semangat persatuan dalam perbedaan. Siapa kita? Indonesia. Bangsa Indonesia mencerminkan semangat keberanian yang luar biasa dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan, yang telah terbukti mampu menghadapi berbagai ujian sejarah, melewati masa-masa sulit dengan penuh ketabahan, serta terus melangkah maju dengan harapan besar untuk membangun masa depan yang lebih cerah, sejahtera, dan membanggakan untuk seluruh rakyatnya. Indonesia adalah bukti nyata bahwa keberagaman bukan penghalang, melainkan fondasi kuat menciptakan negara yang adil, maju, dan damai. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Yang adalah aku. Indonesia adalah kamu. Indonesia adalah kita. Wawasan kebangsaan dengan nilai luhur Pancasila pada setiap nafas kehidupan bersama kita. Indonesia sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Indonesia bukan sekedar tanah tempat kita berpijak. Ia adalah rumah dari berjuta mimpi,
tumpah darah para pejuang dan harapan yang tak pernah padam. Dari Sabang sampai Merauke, dari desa terpencil hingga kota muda, kita semua satu nadi, satu semangat, dan satu tekad. Indonesia maju jaya. Sudah cukup ya, Pak? Baik, ada berapa menit tadi? 5, 2, 3. Nggih, Nah, 5 menit 23 detik. ya, ketentuannya 5 menit kan? Nah, jangan ditambahkan. Nanti tombok dari mana? Oh, Ya, nggih. Baik, Pak, ya. sebentar. Diusahakan untuk ketentuan waktu itu jangan ditambahkan. Jadi nanti biar tepat. Udah bagus ya. Prinsipnya oke, sudah 5 ada pernyataannya. Kemudian dari video itu juga sudah di copy dari mana kan? Diambil source-nya, Sudah, Pak. sumber yang nggih. Jadi upload di mana saja? Di Di YouTube YouTube, di Di YouTube, Pak. saja, nggak ada yang lain? Sementara di YouTube, tapi linknya itu kita bagikan lewat sosial media masing-masing Mekaten. Ya. Ada berapa view saat ini? Saat ini, saat ini ada berapa, Mbak Roro, Mbak Putri yang baru buka. Sebentar saya cek dulu ya, Pak. Ya. 38, Pak. 38 yang memberikan like dan Ada 2 yang komennya? komen. Gimana komennya? Komennya ada 2. Gimana komennya? Positif? Positif, Pak. Ya. Nanti itu dirinya sendiri perlu mendukung itu. Ya. Berikan like, komen. Boleh dari kelompok itu. Baik, terima kasih tayangan dari kelompok 1 atau 2 ini? 4A, Pak. 4A ya. Ya. Yang dari 4B silakan. Suaranya belum muncul. Suaranya belum muncul. Ini Mbak. Mas. Coba saya coba ya. Ada suaranya tidak ya? Belum. Belum, Belum ada. Oke. belum juga. Headsetnya dicopot coba ya Mbak. Barangkali itu suaranya masuk ke headset. Saya nggak pakai headset. Suaranya juga sudah maksimal.
Belum ya? Coba saya, Mbak. Oh Sarah. iya, ya. Ya, boleh dibantu temannya. Bisa Mas Rista? Belum dengar suaranya ya. Mungkin sudah lelah ini. Ya, kedengeran ya? Itu aja nggak apa-apa. Mohon maaf, udah kedengeran suaranya. Belum dengar ini. Nafas, kami akan menjaga nama baik negeri ini. Nah, sudah Mas, diulang dari awal. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Wahai Ibu Pertiwi, hari ini kami bersumpah dalam diam bahwa selama kami masih bernafas, kami akan menjaga nama baik negeri ini dengan kerja, dengan jujur, dan dengan cinta. Kami CPNS milenial bukan generasi peraku, tapi generasi yang tahu apa arti menjadi Indonesia sepenuhnya. Wawasan kebangsaan bagi kami bukanlah sekedar teori, tapi kesadaran bahwa setiap jengkal tanah ini adalah amanah. Setiap warga negara adalah saudara, dan setiap pelayanan adalah ibadah yang nyata. Kami bukan hanya CPNS, kami adalah matahari baru yang ingin menyinari birokrasi. Dengan senyum tulus, kami ingin menjadi pelayanan ramah, melayani dengan sigap, dan melayani dengan akuntabilitas, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Kami datang bukan hanya membawa selembar surat keputusan, tapi membawa harapan yang tertanam dalam dada. Harap menjadi cahaya bagi negeri bernama Indonesia.
Kami adalah generasi yang dibesarkan dalam gempita teknologi. Tapi kami juga generasi yang mengerti arti akar dan jati diri. Kami tak ingin jadi generasi yang hanya menatap layar, tapi juga yang mampu melihat hati rakyat. Kami tak ingin sibuk mengejar pangkat, tapi lupa mendengar jerit yang sunyi dari pelosok yang sepi. Karena bagi kami, menjadi ASN bukan sekedar profesi. Ia adalah janji. Janji untuk setia pada Indonesia, dalam suka dan duka, dalam terik dan hujan. Kami paham, negeri ini tidak dibangun dalam semalam. Ia tumbuh dari darah para pejuang, dari peluh para pendidik, dan dari doa yang tak pernah putus dari para ibu pelosok desa. Kini, tongkat itu berpindah, bukan untuk kami genggam dengan congkak, tapi untuk kami lanjutkan dengan kerja, cinta, dan pengabdian. Setiap jengkal tanah Indonesia adalah titipan sejarah dan doa para leluhur. Merah putih tak hanya warna, tapi tekad tak gentar dan harapan yang tak pernah padam. Indonesia lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan, dan akan berjaya lewat generasi yang tak gentar menghadapi zaman. Cinta pada negeri ini bukan hanya diucap, tapi diwujudkan lewat karya, integritas, dan pengabdian nyata. Indonesia bukan hanya tentang peta, tapi tentang hati yang setia menjaga persatuan. Bangga menjadi Indonesia adalah sebuah kekuatan yang tidak lagi sekedar sejarah dalam lebih dari itu adalah keberagaman yang menjadi sumber inspirasi untuk mengabdi dan membangun negeri. Sudah? Ya, keren. Hanya durasinya lebih dari 5 menit ya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Nah, teman-teman, ini untuk evaluasi review video, tolong nanti kita akan bertemu lagi di klasikal ya. Untuk itu kita perbanyak, coba nanti kita harus berani berlomba dengan yang lain, kelompok yang lain ya. Artinya apa? Kita nanti akan bertemu dalam kesempatan yang sama sekitar 250 orang dengan berarti dibagi dua. Jadi ada berapa kelompok itu. Nah, ini insya Allah mungkin ke depan akan menjadi kelompok saya juga untuk rencana aktualisasi. Dan saya berharap teman-teman ini bisa memperbaiki ya. Nanti diedit ulang video yang sudah ada ini ya. Untuk bisa di-share ke berbagai media sosial. Halo? Bisa? Bisa, Jadi Pak. Ya, diedit bisa, ulang. Pak. Ya, diedit ulang. Nanti kita kalau sudah diedit ulang yang terbaik, yang sudah diupload gimana Pak? Nggak apa-apa. Yang belum aja yang nanti diedit, disesuaikan, tidak harus 5 menit, misalnya 3 menit nggak apa-apa atau berapa. Nah, targetnya apa? Masukkan di berbagai media lain, misalnya di TikTok, di FB, di IG, di apa yang lain. Nah,
Nanti yang terbaik atau yang terbanyak untuk mendapatkan viewer, subscribe maupun eh, catatannya ya, itu nanti akan ditayangkan di klasikal. Di kelas itu nanti berarti 40 di dalam satu kelas. Di 40 kalau kita 4 kelas, 4 kelompok, nanti harapan kita dengan tayangan-tayangan ini kelas kita ini akan menjadi yang terbaik. Siap? Kapan Pak? Kita klasikal September. Dan saya lihat dari berbagai latar belakangnya ada teman-teman yang dari komputer kan prakom dan sebagainya atau yang jago di bidang IT ini udah kumpulkan tata ulang. Jadi dalam 1-2 hari ini misalnya ditata ulang nanti dibikin yang terbaik dan nanti ketika tayang di klasikal 40 orang itu kita menjadikan yang terbaik. Setidaknya itu apalagi kalau yang terbaik berarti apa? Yang mendapatkan viewer yang terbanyak. Subscribe maupun apa catatan apa namanya ini jadi eh, berani nggak bersaing. Nah, harus berani dong, Berani, kenapa Pak. takut, meskipun sore ya berani bersaing kita, jangan takut, masih ada waktu, silahkan dikembangkan, ditata ulang, berikan di berbagai medsos. Nanti yang dari medsos apa misalnya ternyata banyak di TikTok ya, bagaimana di karakter di TikTok kita ambil yang poin-poin pentingnya, hal-hal misalnya statement-statement teman-teman yang bagus tayangkan. Wah, dapat banyak, nanti dapat juara. Masih 2 bulan ya. Oke, baik. Itu yang di awal catatan saya untuk review ini. Semoga teman-teman bisa berinovasi kembali. Dari ini dikembangkan aja, ditata ulang, diedit ulang jadi yang terbaik. Yang kedua, kita lanjut di tugas kelompok apa dari Rabu. Asinkronosnya apa? Tentang Analisis isu kontemporer. Analisis Nah, isu analisis kontemporer. kontemporer. Ya, ini silakan teman-teman bisa memberikan presentasi analisis isu kontemporer di kelompok 4A atau 4B dulu, monggo. Yang sudah siap dulu. Yang mewakili siapa? Ya, silakan. Kemarin sudah dibahas belum? Siapa yang presentasi? Ya. Sudah jadi ada PPT-nya belum? Belum, Pak. Sudah jadi PPT-nya? Belum, Pak. Belum. Kenapa tidak dibuat PPT? Kedua-duanya belum? Kelompok ini? Nah, kenapa? Jadi kalau teman-teman di video jelas nanti nggak terpikir kalau ini nanti ditayangkan gitu ya, presentasi. Ya, biasanya seperti itu ya. Di hari pertama ada penugasan, di hari kedua sinkronisnya itu biasanya review tugas. Nah, ini harus disiapkan, termasuk dari teman-teman semuanya. Kalau misalnya bentuknya tugas itu berbentuk tulisan, ya, kertas ataupun review tugas itu ya berarti nanti kayak ini ya, analisis isu kontemporer dalam bentuk PDF. Berarti nanti panjenengan siapkan PPT, mesti disuruh untuk presentasi. Tuh. Kalau tadi video berarti nanti mesti diminta untuk tayangan. Tuh. Jadi ketika ditunjuk maju, siap. Coba kalau belum belum ada PPT sama sekali ini di 4A 4B. 4A belum ada, Pak. 4B
Berarti belum ada, Pak. Belum, Pak. Kenapa nggak dipikir di akhir ini, mestinya di awal sudah ada yang tampil gimana? Ya, baik. Sekarang tampilkan dulu yang ada. Mana apa yang sudah diupload kan? Sudah, Pak. Sudah Ya, diupload. ya sudah. Coba ditayangkan. Intisarinya saja ya. 3-4 menit saja cukup ya. Inti poinnya, model-modelnya. Mm. Maksimal 5 menit wes. Maksimal ya, jangan tambah. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Tapi ini belum ada PPT-nya, saya pakai PDF. Ya gak apa-apa. PDF dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Oh, berarti kan sudah siap ini. Izin share screen untuk tugas kelompok dengan tema analisis isu kontemporer. Ini kami dari kelompok 4A, ini kebetulan ketua kelompok untuk makalah. Ini itu saya, kemudian dengan anggota Nur Laila, Nurul Anisa, Rio, dan juga Pak Nur Rosid. Ya. Kemudian untuk tugas kelompok ini kita mengambil tiga isu yang tentunya terkait dengan Kementerian Agama. Yang pertama itu tentang hate comment atau ujaran kebencian di sosial media. Hal ini seringkali muncul sebagai respon negatif terhadap kebijakan atau pernyataan yang dianggap sensitif, terutama terkait dengan urusan keagamaan, haji, pendidikan madrasah, atau moderasi beragama. Jadi untuk komentar bernada kebencian ini biasanya bersifat provokatif dan mengandung ujaran. Dan tentunya ini kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan disinformasi atau memecah belah masyarakat. Jadi ini nanti dampaknya ini akan memecah belah masyarakat atas dasar perbedaan agama dan pandangan ideologis. Jadi untuk menanggapi hal ini, tentunya Kementerian Agama terus melakukan langkah-langkah strategisnya untuk menangkal adanya hate speech atau hate comment dengan penguatan komunikasi publik, literasi digital, penyebaran konten positif dengan nilai keagamaan yang moderat dan inklusif. Kemudian untuk yang isu yang kedua itu mengenai hoax atau berita bohong mengenai Kementerian Agama. Untuk linknya nanti sudah tercantum dan bisa dilihat di akun YouTube-nya yang ada di link tersebut. Untuk hoax yang mencuat di Kementerian Agama itu berupa klaim palsu mengenai pendaftaran haji gratis bagi 100 orang. Itu penyebaran berita bohongnya. Kemudian adanya larangan menikah di hari Sabtu itu kemarin juga sempat mencuat untuk isu tersebut. Nah, klaim-klaim yang semuanya telah ditepis oleh pihak terkait yaitu Kemenak dan juga Kominfo. Jadi untuk menangkal adanya berita hoax atau berita bohong ini dari Kementerian Agama aktif membangun strategi counter hoax melalui berbagai kanal. Jadi memang sudah melakukan klarifikasi bahwa memang berita hoax itu nggak benar kayak gitu. Tentunya kalau untuk berita-berita hoax atau berita bohong ini tentunya akan memberi penilaian yang negatif dari masyarakat atau masyarakat akan berpikiran apa ya, stigmanya akan memunculkan stigma negatif dari masyarakat seperti itu. Kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama ini tentunya eh, bertujuan untuk menjaga akurasi informasi dan meredam narasi bohong yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Kemudian untuk isu yang ketiga itu ada intoleransi beragama. Intoleransi beragama ini menjadi tantangan serius untuk di berbagai wilayah, nggih. Terus untuk contoh intoleransi beragama ini muncul dalam bentuk seperti penolakan pendirian rumah ibadah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, hingga beberapa ujaran kebencian di media sosial. Untuk akar masalahnya sendiri ini tentunya pemahaman keagamaan yang sempit, kemudian minimnya edukasi toleransi, serta pengaruh ideologi radikal yang berkembang di ruang digital dan sosial. Dan untuk situasi yang mengkhawatirkan ini akan mengancam kerukunan antar umat beragama dan merusak fondasi persatuan bangsa. Dan untuk menanggulangi ini tentunya dari pemerintah, tokoh agama dan juga lembaga pendidikan itu aktif mendorong dialog antar iman, memperkuat moderasi beragama dan meningkatkan literasi keberagaman. Dari tiga isu tersebut dengan metode APKL itu sudah ada penilaiannya dari 5, 4, 3, 2, 1 kita tentukan itu paling
besar itu ada di intoleransi beragama karena untuk dampaknya itu paling signifikan yaitu bisa memecah belah umat seperti itu. Jadi untuk prioritas pertama itu jatuh di intoleransi beragama. Kemudian untuk penyebab sebab akibatnya itu kita gunakan analisis dengan Fishbone. Di intoleransi beragama sendiri eh untuk di poin media dan informasi ini seperti penyebaran berita hoax atau provokatif bernuansa agama itu ujaran kebencian di media sosial karena kurangnya literasi media masyarakat. Jadi ini sebab akibatnya itu karena kurangnya literasi media masyarakat jadi sebabnya eh intoleransi beragama, penyebaran berita hoax itu. Kemudian kalau dari sisi pendidikan, itu kurangnya pendidikan toleransi yang ada di sekolah dan minimnya pemahaman nilai-nilai keberagaman, serta kurikulum yang tidak inklusif, itu sebabnya sehingga akibatnya bisa menyebabkan intoleransi beragama. Kemudian untuk poin yang politik dan regulasi, untuk politik agama dalam pemilu atau kebijakan, lemahnya penegakan hukum dan tidak konsisten regulasi untuk kebebasan beragama itu juga bisa menjadi akibat bisa menyebabkan intoleransi beragama. Sedangkan untuk di poin agama sendiri, pemahaman agama yang sempit juga bisa menjadi salah satu penyebab intoleransi beragama. Untuk poin sosial budaya itu seperti pengaruh lingkungan yang homogen dan eksklusif, prasangka atau stereotip antar kelompok agama lain dan kurangnya interaksi antar umat beragama juga bisa menjadi penyebab untuk adanya intoleransi beragama. Kemudian untuk rekomendasi alternatif penyelesaian isu untuk 3 isu tersebut itu eh intoleransi izin untuk intoleransi beragama aja ya. Kalau untuk intoleransi beragama nanti alternatif penyelesaiannya itu tentunya dengan penguatan moderasi beragama yang berbasis komunitas. Nanti untuk tahapannya itu pelatihan tokoh agama dan penyuluh, kemudian ada dialog antar umat dan program aksi damai di komunitas. Kemudian tahapannya itu meningkatnya toleransi sebentar maaf. Hasil yang diharapkan tentunya meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dan pihak yang terkait itu adalah Kementerian Agama, tokoh agama, ormas Islam, ormas keagamaan atau masyarakat umum atau masyarakat lokal. Untuk pencegahannya untuk 3 isu tersebut atau terutamanya di intoleransi beragama yang pertama menjadi teladan dalam perilaku toleran. Jadi seorang ASN itu harus menunjukkan sikap yang inklusif, adil dan menghormati perbedaan, terutama di lingkungan kerja dan sosial yang harmonis. Kemudian yang kedua untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Jadi dengan adanya kita netralitas dan profesionalisme harapannya intoleransi ini tidak akan muncul. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan kebijakan inklusif ASN yang berada di posisi perumus dan pelaksana itu harus memastikan programnya itu tidak diskriminatif dan juga bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, dan budaya. Kemudian yang keempat, mengedukasi masyarakat untuk ASN yang bekerja khusus di sektor pendidikan, sosial, dan keagamaan itu bisa menyebarkan nilai-nilai toleransi, Pancasila, dan kebinekaan. Kemudian yang kelima, menangkal hoax dan radikalisme itu tentunya sebagai seorang ASN itu memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang benar. Jadi sebelum kita menyebarkan informasi, kita pastikan bahwa informasi yang kita sebarkan itu informasi yang akurat. Kemudian yang keenam, membangun kerjasama lintas sektor. Jadi bisa bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan untuk menguatkan budaya toleransi yang di tingkat lokal maupun nasional. Demikian Bapak untuk presentasi kelompok 4A. Mungkin ada masukan atau koreksi, bisa mohon bimbingannya. Terima kasih. Halo, ada referensinya nggak? Ini referensinya kita ini sih Pak. Ini di YouTube, terus kemudian kita juga kemarin sempat nyari-nyari di Google. Cuma untuk Heeh. literasinya kemarin memang belum kami cantumkan. Nah, itu sebaiknya juga nanti ditambahkan ya, Baik biar Pak. lebih ya. Jadi tidak hanya acuannya di apa YouTube atau yang lain, tapi kita menganalisanya juga mungkin pakai teori-teori yang dikembangkan apa gitu ya. Oke, udah bagus dan lengkap sebenarnya ini, sudah lengkap, sudah jadi. Baik Pak.
Nah, ceritanya gimana ini? Kok bisa langsung pada titik poinnya? Kok Jadi sudah, kemarin nah, izin prosesnya gimana? Jadi izinkan saya ini ya Pak jelasin untuk prosesnya. Jadi memang kemarin kita berdiskusi di grup WA kelompok 4A. Di situ memang kita mengerucutkan dulu Pak 3 poin yang kita mau angkat. Awalnya itu ada 5, kemudian kita kerucutkan lagi menjadi 3. Dari 3 itu kemudian kita diskusikan kembali. Lalu kita langsung bergotong royong Pak, sama-sama kita menyusun materi ini seperti itu. Ada yang nyari yang materi yang ini, kemudian ada yang nyari materi di YouTube dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini masukan saja, udah bagus. Jadi sebenarnya dari eh, 3 atau 5 isu yang diambil, dikerucutkan lagi dengan nantinya model tapisan isu. Ya. Tapi nggak apa-apa, ini udah bagus. Baik Pak. Nanti dikoreksi untuk tambahan Ya, dasar ya, teorinya. Terima kasih G, Bapak. G, G. Terima kasih. Ya, nanti ini karena awal kan belum kita berikan reasoning, jadinya tidak apa-apa. Nanti akan kita kembangkan yang setelah itu terjadi. Ya. Baik, terima kasih luar biasa apa yang disampaikan di 4A. 4B silahkan untuk dipresentasikan. Izin share screen ya, Pak. Silahkan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Mas Rista, Mbak Siti Rofiatun, dan saya sendiri, Subendria, Pak Triyono, Mbak Vicky Verlina, dan Mbak Wuri Wulandari. Kami akan mengangkat analisis isu-isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, dan hambatan dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dasarnya karena negara Indonesia itu adalah negara yang majemuk, jadi tantangan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik itu menjadi sangat krusial. Banyak isu-isu kontemporer yang bisa mengancam kehidupan masyarakat. Dan dari beberapa, kami memilih 3, yaitu radikalisme, korupsi, dan yang terakhir hate speech. Untuk yang pertama, radikalisme. Seperti yang kita tahu, radikalisme di Indonesia itu seperti yang kita tahu, radikalisme di Indonesia itu sangat menjamur meskipun banyak yang di bawah tanah seperti kelompok Jamaah Ansarut Daulah. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2003 itu lebih dari 500 warga negara Indonesia yang teridentifikasi bergabung atau menjadi simpatisan kelompok radikal di luar negeri. Kemudian yang kedua, korupsi. Korupsi menjadi masalah yang paling kronis di Indonesia yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Menurut Indeks Persepsi Korupsi atau CPI Indonesia, masih berada di peringkat 34 pada tahun 2022 dan sampai 2023 yang menandakan bahwa pemberantasan korupsi di negara kita itu masih sangat tinggi. Terutama untuk di lingkungan Kementerian Agama ya, yang kita tahu sangat ramai tahun kemarin ex-Menteri Agama Bapak Yakul Khalil Qumas yang diduga korupsi alokasi kuota haji. Tapi dari ketiga isu tersebut, kami memilih hate speech karena menurut pandangan kelompok kami, hate speech itu terjadinya itu secara diam-diam. Lebih cepat penyebarannya karena bisa melalui media online dan media dunia nyata. Dalam Kementerian Agama ada 6 aktivitas ujaran kebencian yang bisa berkategori pelanggaran disiplin ASN. Di antaranya ujaran kebencian terhadap Undang-Undang 45, ujaran kebencian terhadap agama atau ras lain, atau kemudian nge-share atau retweet
ujaran-ujaran kebencian di sosial media pribadinya, atau mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina atau menghasut negara, kemudian mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada provokasi dan lain sebagainya. Dalam lingkup Kementerian Agama, khususnya hate speech ini berpotensi merusak kredibilitas kelembagaan dan kepercayaan publik secara institusional. Jadi apa sih penyebab-penyebab terjadinya isu hate speech tersebut? Yang pertama, fanatisme berlebihan. Yang kedua, penyalahgunaan media sosial. Yang ketiga, rendahnya literasi digital keagamaan. Yang keempat, ketidakpuasan sosial dan politik. Yang kelima, provokasi kelompok intoleran. Yang keenam, lemahnya penegakan hukum. Dari isu tersebut, kami memilih untuk menganalisisnya dengan SWOT, karena menurut kami pendekatannya dapat membantu merumuskan strategi untuk menghindari isu hate speech ini. Untuk strength atau kekuatannya, bahwa Kementerian Agama itu punya PMA nomor 9 tahun 2009. Yang kedua, ASN Kementerian Agama dapat dibentuk untuk mengedepankan nilai-nilai moral, toleransi, dan profesionalisme. Yang ketiga, jaringan tokoh dan lembaga keagamaan. Kementerian Agama memiliki pengaruh melalui tokoh agama, madrasah, penyuluh, dan pesantren yang dapat menyebarkan narasi damai. Jadi Kementerian Agama itu punya banyak tiang atau pondasi yang bisa digunakan untuk menguatkan Kementerian Agama. Yang terakhir, kekuatan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya. Karena sejatinya Indonesia itu sudah memiliki fondasi yang kuat dalam menjaga dan merawat keharmonisan. Untuk yang kedua, kelemahan. Minimnya literasi digital ASN dan masyarakat. Jadi banyak ASN atau masyarakat yang belum dibekali kemampuan untuk menghadapi ujaran kebencian berbasis teknologi. Yang kedua, respon lemah terhadap konten provokatif, kurangnya edukasi berbasis moderasi di kalangan remaja, dan yang terakhir, keterbatasan SDM penyuluh dan tenaga edukasi damai. Jadi tidak semua daerah itu memiliki penyuluh agama, atau kalaupun ada penyuluh agama itu biasanya terkendala sama lokasi, keadaan geografis, dan lain sebagainya. Jadi peluangnya apa nih untuk Kementerian Agama agar bisa menangkal hate speech lebih baik? Yang pertama, pemanfaatan teknologi untuk dakwah moderat. Yang kedua, dukungan regulasi dan lembaga pemerintahan lain. 3, kampanye positif oleh generasi muda. Nah, ini yang mencoba kita galakkan sebagai CPNS baru atau generasi muda yang lebih melek pada teknologi. Dan yang terakhir, peningkatan kesadaran publik akan bahaya polarisasi. Yang keempat, ancamannya. Jadi dari ujaran kebencian itu bisa mengancam satu, penyebaran cepat konten ujaran kebencian. Algoritma media sosial itu kan cepat ya. Biasanya kalau konten provokatif itu lebih cepat viral daripada konten-konten yang positif. Yang kedua, politik identitas dan radikalisasi digital. Yang ketiga, serangan terhadap simbol atau tokoh agama. Yang keempat, kerentanan generasi muda. Jadi kemudian strategi apa yang bisa digunakan oleh ASN di Kementerian Agama? Strategi ini bisa dimaksimalkan agar Kementerian Agama bisa mengontrol isu-isu atau ujaran kebencian. Yang pertama, penguatan literasi digital ASN dan tokoh agama. Yang kedua, kampanye moderasi beragama di dunia maya. Yang ketiga, sistem monitoring dan respon cepat. 4, integrasi nilai toleransi dalam kurikulum madrasah dan pesantren. Yang kelima, kolaborasi sektor dan masyarakat sipil. Demikian, hate speech itu telah menjadi ancaman nyata bagi keutuhan bangsa, terutama agama, generasi, dan harmonisasi
toleransi. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesali pada perbuatanmu itu. Jadi di dalam Al-Quran pun Allah sudah memberitahu kita bahwa ujaran kebencian itu tidak baik untuk dilakukan. Terima kasih. Demikian, jika ada tambahan atau koreksi, silahkan. Ada referensinya, Mbak? Ada Pak. Selain link YouTube, kami juga mengambil data dari CPI, kemudian dari data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Di bawah sudah dituliskan? Belum kami tuliskan, Pak. Nanti dituliskan ya, dilengkapi ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa presentasi. Hanya belum yang satu catatannya. Catatan tadi, yang pertama tadi referensi belum dicantumkan di belakang, ditulis ulang. Yang kedua tadi belum berupa PPT. Kalau kontennya sudah bagus semuanya, baik di kelompok A ataupun B tadi ya. Oke, ya di awal kan memang seperti itu kadang ada yang harus disempurnakan, biasa. Baik, terkait dengan tugas, saya pikir sudah cukup. Nanti kita akan masuk ke tema yang harus kita sampaikan, yang terkait dengan analisis isu kontemporer. Bagaimana kita membuat konten itu, apa rumusan isu, ya. Jadi tadi yang menjadi titik poin awal adalah teman-teman belum eh, belum bisa secara objektif, meskipun tadi sudah dikatakan ya. Cara merumuskan isu yang menarik itu apa? 5 orang. Oh sudah, ini bisa. Itu sebagai acuan. Oh yang mana? Oh yang ini menarik. Nah tapi acuan yang secara tertulis dalam arti bagaimana kita secara apa hitam putih itu harus ada. Ya. Bagaimana kita menyusun itu? Mari kita lihatkan. Tapi secara umum sudah oke gitu. Prosesnya hanya kita sempurnakan nantinya. Baik, teman-teman semuanya, ini di esensi modul sebenarnya sudah kita tidak perlu bahas lagi ya. Di esensi modul 1 adalah ada 3 hal yang harus kita kembangkan untuk kita meniti karir sebagai ASN. Ya, jadi sebagai PNS kita di wawasan kebangsaan bela negara ini adalah hal yang pokok bagaimana kita merakatkan, apalagi di Kementerian Agama kita punya agen-agen. Jadi sebagai misal moderasi beragama, bagaimana kita merekatkan berbagai isu-isu itu menjadikan perekat agama bangsa dan negara. Berangkatnya dari mana? Kementerian Agama. Makanya tidak salah ketika kita sebagai PNS warga Kementerian Agama bisa menjadi tolak ukur sebagai agen perubahan, agen penguat bangsa melalui apa? Wawasan kebangsaan. Yang terdiri dari apa? Ada berapa tadi kemarin konsensus kebangsaan kita ada? Ada berapa konsensus kebangsaan kita? Lupa, Pak. Ada berapa konsensus? Ada 4, Pak. Ada 4. Ya, oke. 1. Pancasila. Pancasila. 2. UUD 1945. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir? BTI dan NKRI. NKRI. Yang kedua, ada berapa nilai-nilai bela negara? Ada 5. Ya, ada 5. 1. Cinta tanah air. Tanah air. Yang Cinta tanah air. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila. 4.
rela berkorban, 5. mempunyai kemampuan awal bela negara. Bela negara. Baik, ini yang harus kita pegang awal, bagaimana kita sebagai PNS harus bisa mengejawantahkan hal-hal tersebut sebagai kita uswah hasanah, sebagai agen perubahan dan agen pemerekat bangsa tadi. Nah, itu nanti apa melalui Sankri. Sankri itu apa? Sistem Administrasi NKRI. Nah, ini kalau kita bisa mengejawantahkan dari Wasbang dan bela negara dalam bentuk, kalau bela negara itu dalam bentuk apa? Bentuknya adalah nilai-nilai bela negara dalam bentuk indikator. Ada beberapa indikator. Kalau Wasbang, wawasan kebangsaan dalam bentuk apa? Histori, ya, lambang negara. Ini yang harus kita perkekeh, kita perkuat di sana. Dari teori, praktek maupun implementasinya. Kalau bela negara, nilai-nilai itu yang harus kita kembangkan. Sankri berarti dalam aksi nyata implementasinya. Dalam kehidupan nanti di tempat kerja maupun di dalam masyarakat sebagai pelayan masyarakat. Itu akan jadi PNS yang profesional. PNS profesional apa? Berarti sesuai dengan visi tujuan negara. Nah, ini dasarnya untuk bagaimana nilai bela negara muncul, ada undang-undangnya. Ya. Kemudian UU nomor 23 tahun 2019, UU nomor 3 nomor tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ini munculnya bela negara dari sini. Muncullah nilai-nilai bela negara itu dari Permenhan juga tahun nomor 32 tahun 2019. Nah, ini bela negara bukan berarti apa? Kita ini tadi ya. Jadi kalau bela negara apa bentuknya? Indikator nilainya. Cinta tanah air ada 6 poin misalnya. Ini adalah indikator bahwa kita cinta tanah air ketika sudah melakukan 6 poin ini, butir ini. Sudah yang kedua sadar berbangsa bernegara harus apa? Bisa memenuhi 5 kriteria ini. Ya, setiap ada Pancasila sebagai ideologi ini harus harga pokok. 5 poin ini harus kita miliki. Jika tidak berarti kita belum bisa. Makanya kalau kita lolos sebagai PNS, tapi nilai-nilai separatisnya masih ada atau nilai ya, yang tidak mencerminkan jiwa setia pada Pancasila, ya ini akan jadi tantangan tersendiri. Yang rela berkorban juga demikian, juga dengan kemampuan awal bela negara. Baik, dari kapan kita bisa melakukan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu? Nah, dari spektrum bela negara ini kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang kecil, dari lingkungan kita, dari pribadi kita, dari keluarga kita, dan sampai ke lingkungan kerja kita, di masyarakat kita. Sampai kemana? Sampai mulai saat ini. Sejak panjenengan mendapatkan pengetahuan, pengalaman bela negara, dan sebagai PNS, kita harus bisa menjaga keutuhan, kerekatan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan di wilayah NKRI. Dengan mampu menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pedoman awal kita berbangsa dan bernegara. Sampai di sini ada yang sampaikan? Cukup? Baik, kita lanjut ke analisis isu kontemporer. Saudara sekalian, kita nanti akan masuk ya. Dari kita analisis isu kontemporer ini apa? Akan menjadi titik awal panjenengan nanti ada berhadapan dengan di agenda 4. Membuat sebagai target, ini kan teori. Ya. Praktiknya nanti panjenengan akan membuat rancangan aktualisasi di agenda 4. Setelah agenda 3 selesai, di agenda 4, saudara sekalian nanti akan membuat rancangan aktualisasi. Apa? Terkait apa? Terkait dengan isu-isu permasalahan yang ada di lembaga atau unit kerja panjenengan yang nantinya bisa diangkat menjadi sebuah isu apa rumusan masalah ya untuk kita berikan solusi alternatif berupa rancangan aktualisasi dan 30 hari berikutnya menjadi laporan aktualisasi yang ada di tempat panjenengan nanti dibantu oleh mentor dan coach. Ya.
Ya, ini dimulai apa? Sifat manusia bernafsu berakal. Kehidupan menjadi dinamis, tapi dengan perubahan lingkungan strategis dari mana? Diri kita, individu, keluarga, masyarakat, ya, dan masyarakat global. Berubahlah menjadi apa? Dengan cara dan hasilnya. Perubahan itu menyebabkan dampak. Dampaknya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, eh, ya, kehidupan dinamis, perubahan lingkungan strategis global, ya tadi ya. Dampak negatif apa? Berupa apa? AGHT. Apa itu AGHT? Ada yang tahu AGHT? Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Tantangan, betul. Ya, ini yang mau kita kembangkan nanti. Menjadi isu kritikal, ya. Kok baru tak buka sekarang yang besar ya. Tadi tidak saya perbesar. Nah, isu kritikalnya di sini, Bapak Ibu, menjadi isu kontemporer, berkembang, dan potensial. Dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk isu kontemporer korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, dan miscommunication. Kalau sekarang mungkin AI bisa menjadi tantangan baru ya. Masih banyak lagi yang di luar dari isu yang potensial berkembang. Apa harus kita ini hindari? Tidak bisa. Perkembangan teknologi tetap akan berkembang lebih pesat dan lebih masif. Nah, harus kita hadapi dengan cara apa? Model insani. Ya. Dari isu itu tadi dipilah, diidentifikasi permasalahannya melalui apa? Kemampuan ESPS dan AT-nya. Dari identifikasi perlu dipahami lebih jauh seperti apa yang perlu dikejar melalui apa? Isu scan-nya. Ya, dari isu scan melalui apa? Model Pentelik ya. Nah, nanti kemudian apa? Dipahami dan dipilih atau ditapis isu itu dengan apa? APKL maupun USG. Jadi untuk memilah tapis isu itu dipilih atau ditapis dengan dua model. Nah, ini yang sudah kita mulai dari sini. Ya. Jadi tapisan isu dipilih dengan dua APKL dan USG. Kalau kita berbicara kualitas, menggunakanlah APKL. Kalau berkaitan dengan prioritas, gunakanlah USG. Setelah ditapis dipilih, isu itu dari 3 atau 5 menjadi 1. Kemudian dianalisis. Dari analisis itu apa? Menggunakan fishbone, mind map, SWOT atau yang lainnya. Nah, dari situ dianalisis dengan analisis itu tadi FBM, ME, dan SWOT, selesaikan. Selesaikan dengan apa? Alternatif rekomendasi. Alternatif rekomendasi berarti apa? Solusi alternatif yang panjenengan kembangkan berupa produk. Apa solusinya? Ya, itu ya sekilas tentang teknik apa analisis isu. Ini yang kita kembangkan adalah teknik analisis isu ya. Eh, bisa didengar suara saya? Saya khawatir hilang suara Bisa, saya. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi tahapan penyelesaian isu itu ada 4 tahapan. Jadi tahapan penyelesaian isu ada 4. 1, apa? Identifikasi dan deskripsi isu. Kedua, dengan memilah atau menapis isu. Ketiga, mendalami analisis, mendalami atau menganalisis isu. Yang keempat, berikan solusi alternatif. Berupa apa? Alternatif penyelesaian. Solusi alternatifnya. Jadi ini tahapan, ada 4 tahapan penyelesaian isu itu. Baik, kita mulai dari identifikasi deskripsi isu. Bagaimana isu itu diidentifikasi? Nah, kalau kita di Kementerian Agama berarti apa? Mulai dengan scanning religion tadi. Ya, apa? Kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap tuntutan atau kondisi Kementerian Agama. Siapa yang peduli? Kita. Sebenarnya sini nanti diharapkan peduli. Di awal kita akan melihat fenomena yang terjadi di kondisi situasi dan kondisi yang ada di Kementerian Agama. Melalui apa? Terjadinya gap. Apa itu gap? Kesenjangan. Kesenjangan itu apa? Antara idealitas dan realitas berbeda. Itulah munculnya masalah. Maka diperlukan kemampuan berpikir kritis. Siapa? Dari kita
untuk berpikir, mencari akar permasalahan. Yang kedua apa? Deskripsi isu. Deskripsi itu apa itu? Berarti lingkup isu. Kita lihat lingkup isu itu. Nah, nanti ini saudara sekalian, kita akan melihat lingkup isu ada 3. Bisa berupa di instansi atau tempat kerja kita, bisa yang terjadi di masyarakat, maupun yang terjadi di tingkat nasional, bangsa dan negara. Nah, ini nanti deskripsi isu teman-teman akan belajar dari sana ya. Akan di agenda 4 nanti akan saudara sekalian diminta untuk mencari isu yang ada di tempat kerja sesuai dengan jabatan fungsional atau jabatan panjenengan memban saat ini. Lebih bagus yang apa yang lingkup kecil saja tapi mendalam nanti pembahasannya. Jadi di tempat kerja misalnya yang di KUA ya lihat yang di KUA, yang di Kemenak ya di madrasah juga bisa dilihat apa yang ada di sana, persiapkan ya. Nah, dari lingkup isu di tingkat apa instansi misalnya tadi di madrasah, deskripsi isunya apa? Deskripsi isu bisa berangkat dari 3 hal. 1, kondisi masalah atau isu saat ini. Nah, kondisi masalah isu itu harus disertai apa? Data atau fakta pendukung, foto, misalnya arsip, buku, apa yang ada di situ. Nah, baru yang kedua apa? Dampak. Untuk membuat deskripsi itu harus ada kondisi masalahnya, dampaknya jika masalah itu tidak diselesaikan. Ada hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan apa? Para pihak yang terlibat. Ini untuk merumuskan deskripsi isu. Nah, dari deskripsi isu maka terjadilah apa? Rumusan isu. Ini perlu dicatat teman-teman. Untuk membuat rumusan isu itu harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang paling vital atau urgent adalah rumusan isu itu harus bersifat atau berupa pernyataan negatif. Isu kok harus berupa pernyataan negatif? Iya. Tentang apa? Ditulis secara singkat dan jelas. Muatannya apa? Fokus, lokus, dan waktu terjadinya isu tersebut. Nah, jadi negatif, ditulis singkat, jelas, memuat apa? Ada fokus, ada lokus, ada waktu. Nah, contoh untuk membuat kalimat rumusan isu, itu di situ ada masih maraknya praktik pungli yang dilakukan oleh pejabat terhadap pelayanan masyarakat di kantor Kementerian Agama atau di kantor KUA misalnya, atau di kantor madrasah selama tahun 2025. Ini contoh. Saudara sekalian juga bisa melihat dari deskripsi isu yang ada di lingkungan kita sendiri misalnya tadi. Ya. Nah, selanjutnya ada 2 cara untuk memilah atau menapis isu tersebut. 1 teknik APKL dan yang kedua melalui teknik USG. Ya. Teknik APKL. Apa itu APKL? Pertama, hanya aktual. Aktual apa? Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Itu disebut dengan aktual. P-nya apa? Problematik. Isu yang memiliki dimensi masalah kompleks sehingga perlu dicek atau dicari solusinya. Ini adalah problematik, problem solving. K, kekhalayakan. Apa itu? Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi secara umum. Karena kita ASN berarti apa? Pelayanan. L-nya apa? Terkait dengan kelayakan atau layak. Isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Ini teknik AVKL. Nanti ada skala namanya skala 1 sampai 5. Baik itu di teknik APKL maupun teknik USG. Selanjutnya yang kedua apa? Teknik USG. Apa itu teknik USG? U-nya itu urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindak lanjuti. Itu urgent namanya. Isu dibahas, dianalisis, dan tidak lanjut, ya mendesaknya seperti apa? Skala 1 sampai 5. Seriousness.
Apa artinya seriusnya? Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan sebab akibat yang ditimbulkan. Dengan akibat yang ditimbulkan misalnya. 1 juga sampai 5. Growth. Seberapa besar kemungkinan memberinya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, ini jadi USG dan APKL. Nah, memilah atau menapis isu. Ada 2 kesalahan prinsip dalam kita menentukan atau penggunaan teknik tapisan isu. Nah, contoh tadi kalau teman-teman tidak melalui diskusi untuk merumuskan sebuah isu, nah, merumuskan sebuah rumusan masalah, maka itu dianggap asumsi, bukan teknik. Kalau teknik harus melalui proses. Nah, ini tidak boleh terjadi kalau kita membuat rencana aktualisasi rencana aktualisasi CPNS ini menggunakan model formalitas. Tapi gunakan model kecenderungan sebelum menggunakan teknik tapisan isu. Misalnya, gunakan model Google Form untuk membuat ini. Ya, buatkan angket beberapa orang aja lah. 10 atau 15, 20 orang, nggak apa-apa. Jadi, isu yang jenengan angkat kan antara 3 sampai 5 kan. Jadi nanti angkatlah 3 sampai 5 untuk rumusan isu yang diangkat. Dari 3 atau 5 nanti dikerucutkan melalui apa? Model teknik APKL maupun USG. Boleh salah satunya. Ini untuk menjembatani tidak terjadi formalitas, jangan sampai jadikan sudah, 5 ini aku sudah senangnya ini kok. Dan ini dari mana kok? Yes, pokoknya saya suka itu. Membahas itu, saya tertarik itu. Nah, nggak bisa. Harus ada standarnya. Jadi itu namanya formalitas. Kalau begitu sudah tidak perlu dibahas. Apalagi asumsi ini nanti sudah asumsi subjektif. Kalau ini nanti dengan teknik ini bisa diharapkan jadi sebuah hasil yang rumusan masalah yang bersifat objektif, ilmiah. Nah, kriteria penilaian kesalahan yang kedua apa? Kriteria penilaian untuk tiap-tiap indikator tidak dibuat secara jelas. Nah, ini makanya dua hal ini harus kita kembangkan bahwa hasil kita itu berdasarkan proses bukan asumsi, bukan subjektivitas. Nah, ini contoh teknik APKL yang bisa kita kembangkan. Teknik penilaian kualitas isu dengan teknik APKL, analisis APKL apa? Isu. Isunya tadi ada 3 sampai 5 kan? Ini kita buat yang ada di lingkungan kita sesuai dengan jabatan PNS kita saat ini. Di tempat kerja kita, di kantor kita bisa. Di bagian seksi atau di bagian kita bertugas bisa. Nah, APKL itu apa? Dan ini isunya diacak nggak apa-apa. Tidak harus, kalau sudah kecenderungannya A, B, C, ya sudah nggak bisa objektif lagi tadi. Nah, APKL inilah yang disebut tadi nanti. A-nya apa tadi? APKL A-nya apa? Aktual. Aktual. Nanti ini A ditaruh di sini. P-nya? Problematik. K-nya? Kekalayakan. L-nya? Kelayakan. Nah, ini untuk membuat matrik ini nilai APKL. A ini ya 1 sampai 5. P-nya juga 1 sampai 5, K-nya juga 1 sampai 5, L-nya juga 1 5. Dari isu ini semua dinilai secara objektif dari misalnya tadi menggunakan Google Form. Bisa kita minta teman. Jadi punya berbasis data, bukan asumsi. Bukan subjektif tapi menjadikan objektif. Bukan kita yang menentukan sendiri tapi ditentukan oleh beberapa kawan. Jumlah ini nanti diambilkan ya. Nah, kriteria ini ya. Kenapa ini ada 3, 5 dan sebagainya? Aktualnya tetap aktual kan semua. Problematiknya ini bisa kita lihat dari angka 1 sampai 5. Ya. Dari yang paling problematik yang mana. Ya. K-nya kelayakannya juga sama. Ini nilainya berbeda. Layak atau tidak. Layaknya ini, kelayakannya ini. Ya. Jumlah ini dari APKL yang dijumlah ini dari nilai 1 sampai 5 dari masing-masing tulisan ini menjadi
jumlah ini. Ternyata yang paling tinggi itu menjadi prioritas pertama. Apa? D misalnya. Nah, yang 4 berarti lepas, nggak bisa dipakai. Hanya gunakan yang tertinggi nilai ini sebagai rumusan masalah. Setiap kriteria diberi skor nilai 1 sampai 5. Nah, setelah ini dirumuskanlah berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah isu D. Oke? Nah, sekilas nanti akan dipertajam di apa? Agenda 4 ya. Contoh teknik USG ini juga sama. Ini isunya ditulis kalau 3 ya 3, 5, 5. Misalnya sama Pak, misalnya kita gunakan dua teknik, boleh, boleh. Tapi lebih bagus satu saja nggak masalah. Kalau ini 5 ya 5 ya sama ya. Hanya pendekatan kriteria yang berbeda kriterianya. Kalau tadi Tapi APK kita sebagai operator JLP harus kalau bisa USG kita buat mendeteksi USG. Jumlah nilainya juga kesalahan sama. dan memberikan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita sudah gunakan USG, nah APK juga seperti ini. Indikatornya dibuat, kemudian deskripsinya ini penting. Jadi yang menentukan kita untuk bisa objektif dan tidak, satu, buatlah deskripsi indikator dan nilai ini. Yang kedua, kita minta masukan tadi dari user yang lain, dari orang lain yang sifatnya nantinya bisa misalnya dibuatkan Google Form tadi. Dari USG ini, degree ini diminta untuk mengisi misalnya. Kalau yang 5 itu artinya sangat. Kalau urgensi berarti mendesak. 5 itu artinya sangat. Kalau urgensi berarti mendesak, sangat mendesak. Seriousness berarti serius. 5 berarti sangat serius. Growth misalnya memburuk. 5 berarti sangat memburuk. Ya. 4 mendesak organnya. Ini adalah serius. Ini adalah cepat memburuk. Nah, 3 berarti cukup. Ini juga cukup. Ya. Serius, cukup serius. Yang ini cukup memburuk. Cepat memburuk ya. Kemudian yang ini kurang mendesak, kurang serius, dan kurang cepat memburuk. Yang terakhir tidak mendesak, tidak serius, tidak cepat memburuk. Di APKL juga modelnya nanti dibuat seperti ini. Yang membedakan ini. Jadi di deskripsinya dibuat sedemikian rupa. Ada kriteria. Berapa bulan, berapa waktu, dan sebagainya. Nah, nanti baru diproklamirkan, disampaikan, diasumsi apa, diberikan deskripsi berdasarkan analisis ini di atas, maka yang dipilih yang paling tinggi nilainya sebagai prioritas. Baik. Nah, tahapan untuk mendalami atau menganalisis isu dengan tahapan Fishbone. Apa itu bahasa arti dari Fishbone itu? Ada yang tahu Fishbone itu apa? Tulang ikan. Tulang ikan. Kenapa digunakan bahasa tahapan Fishbone? Karena nanti menggunakan pola tulang ikan yang dibuat untuk membuat analisis. Di tahapan Fishbone ini ada 4 langkah. Ya. Langkah pertama menyepakati pernyataan masalah atau problem statement. Ya. Ini misalnya ada penyebab, ada akibat. Ini pernyataan masalah. Yang kedua apa? Mengidentifikasi kategori-kategori. Ini kategori-kategori. Ada surrounding system, skill, supplier. Nah, ini tambahkan ini. Yang ketiga langkahnya apa? Jadi membuat kategori ini tergantung apa? Tergantung dengan kita. Ya. Jadi membuat kategori bisa dibuat sendiri sesuai dengan konteks isu atau masalah. Ini pembuat kategori tergantung dengan isu atau masalah yang kita angkat. Ya. Ini kalau ini contoh. Nah, yang ketiga langkahnya mencari sebab potensial. Nah, ini kan sudah apa sebab potensialnya ini? Ada kemiskinan, ada jauh dari kota dan sebagainya. Ada mencari sebab-sebab potensial yang menjadikan tadi menjadi seperti itu. Nah,
Kemudian langkah keempat apa? Menentukan akar penyebab masalah atau sebab-sebab pokok. Nah, ini sebabnya apa? Misalnya ini harus lebih dari satu sebab-sebab pokoknya. Insentif tidak cukup misalnya. Nah, kesimpulannya apa? Berdasarkan dialog di atas diketahui bahwa akar penyebab masalah sebab pokok bahaya radikalisme tersebut adalah insentif yang tidak cukup. Oke. Nah, ini salah satu contoh fishbone yang sudah jadi. Apa itu tadi rumusan masalah dari isu-isu tersebut yang diambil? Tadi pertama, isu itu diambil dari 3 sampai 5 bentuk. Kalau bisa dibuat yang tidak bersifat genap tapi bersifat ganjil. Nanti dari 5 atau 3 itu diambillah satu isu. Nah, nantinya apa dalam bentuknya ini? Rumusan masalah bisa berupa apa? Bentuknya tadi apa? Pernyataan bersifat negatif. Terus pernyataan itu bersifat singkat padat. Ada lokus, ada waktu, dan ada apa? Ini ya belum dilakukannya. Ini belum kan negatif kan? Metodenya ada, kemudian serapannya ada, jumlahnya di tempatnya ada, tempat, waktu, dan eh, apa tadi? Fokus ya, fokus masalahnya ini. Jadi ada dari 4 ini menjadilah rumusan masalah. Menjadi satu dari 3 atau 5 tadi menjadi satu ini. Nah, kemudian pernyataan di bawahnya diberikan apa? Dari gambaran ini dibentuk sebuah pernyataan apa? Berdasarkan analisis Bond pada gambar ini diketahui bahwa akar penyebab dari masalah itu adalah belum dilakukannya validasi metode penetapan ini. Ya, dengan pertengahan tahun ini belum adanya standar operasional. Kalau belum adanya SOP, ini berarti nanti produk yang penjaringan tawarkan atau solusi alternatif adalah pembuatan SOP. Masalah ini apa? Dijawab dengan apa? Oh, belum ada ini berarti apa jawabannya? Tawaran yang jenengan sampaikan untuk menjawab solusi alternatifnya apa? Berarti pembuatan SOP. Karena apa? Belum adanya SOP. Ini namanya novelty atau kebaruannya. Oke? Jadi nanti setiap rencana aktualisasi harus ada solusinya, produknya, apa yang diambil, apa yang disampaikan. Nah, kemudian yang terakhir apa? Berikan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Apa alternatifnya apa? Misalnya, apakah hanya satu? Ya, kalau ada SOP, SOP itu yang prinsip, kemudian ada apa lagi yang harus untuk menunjang bahwa rumusan masalah itu bisa diselesaikan secara baik. Misalnya setelah ada SOP, kemudian ada bahan, ada alat. Bagaimana cara ini? Kemudian perlu apa? Tahapannya ada sosialisasi, ada pembinaan, ada pelatihan. Nah, itu nanti rekomendasinya dalam bentuk ini, Bapak. Demikian? Ya. Intinya apa? Kita sebagai PNS harus ya memiliki kepekaan dan kepedulian serta bersedia memberikan kontribusi nyata dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, atau inovatif dalam menghadapi berbagai isu kontemporer yang potensi menimbulkan AGHT terhadap keutuhan NKRI sebagai wujud dari upaya bela negara. Ini adalah tugas kita, apalagi setelah kita menjadi seorang PNS, kita harus bisa menjadi agen perubahan dan agen pemersatu bangsa. Demikian dari saya, cukup. Mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum kita tutup. Cukup? Ya, nanti untuk kejelasan ini nanti akan dikembangkan atau dibahas di agenda 4 di agenda aktualisasi habituasi. Nanti jenengan juga akan dipandu bagaimana nanti berkonsultasi kepada coach
kepada mentor. Mentor siapa? Atasan jenengan, kepala sekolah, kepala madrasah misalnya, atau ke kasih, atau kasubag, atau siapa atasan nanti yang jadi mentor. Kalau coach adalah pengajar. Demikian, cukup? Atau ada yang disampaikan sebelum kita tutup? Monggo, kalau pun sampaikan, siap menunggu sampai jam 8 lah ya. Ini Monggo. kayaknya cukup pusing, Pak Mulasin. Gitu. Ya. Kalau pusing itu berarti reaksi obat. Semangat pokoknya. Monggo, barangkali Cukup. masih ada mau ditanyakan. Hmm. Kalau sudah berarti kita berakhir. Baik. Kayaknya sudah capek ini. Sudah capek ya. Ya. Baik, jika dipandang sudah cukup, nanti akan kita bahas kembali untuk mempertajam rancangan aktualisasi di kesempatan pembelajaran agenda 4, yaitu habituasi dan rancangan aktualisasi dan habituasi. Ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Mulasin sebagai panitia. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Mukhlis yang telah memberikan materi dari menjelang sore sampai betul-betul sore ya. Ini kita sudah saatnya harus persiapan pulang. Dan tadi sudah diberi kesempatan, barangkali masih ada yang perlu ditanyakan, tapi mungkin masih agak pusing karena apakah terlalu banyak yang dipikirkan atau tugas yang terlalu banyak. Yang penting tetap semangat karena Latsar itu adalah pengalaman pertama dan yang terakhir harapannya ya. Mudah-mudahan tidak ada yang mengulang untuk kegiatan Latsar lagi. Kalau di era saya dan Pak Mukhlis, Latsar dulu tatap muka 24 hari full, tidak boleh pulang di Balai Diklat Semarang. Kalau sekarang jenengan bisa dari kantor masing-masing, bahkan besok misalkan ada tugas-tugas bisa dikerjakan di rumah. Ini luar biasa. Ya, kalau memang ada kaitannya dengan tugas-tugas yang perlu ditanyakan ke panitia, nanti bisa di grup WA kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Dr. Mukhlis. Dan sebelum diakhiri ada informasi untuk besok kita pembelajaran di hari Jumat karena besok materinya sangat padat. Ada materi dari narasumber luar, ada Bapak Kepala Badan. Maka besok sesuai kesepakatan kita mulai jam 7. Jam 7 sudah bangun belum kira-kira ini? Sudah siap ya? Mas Rista sudah bangun jam 7 ya? Sudah, Pak. Sudah. Pak, Oke. aman. Ini Pak Triono lagi ngeliatin apa Pak Triono ini? Nah, kelilipan. Oke, baik kita akhiri Sambil bersama. ngetat, Pak. Oh iya, baik kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Mungkin ada closing statement dari Pak Mukhlis atau cukup? Cukup? Oh baik, ya baik. Terima kasih. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Jangan lupa ya rekodnya ya diakhiri juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Salam sehat untuk warahmatullahi kita. wabarakatuh.